pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairunisa, mahasiswa PPG Dajab tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini ingin mempraktekkan mungkin dengan materi kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nomor PPG 2015 011 97574, NIM PPG 23 90 49 8521. Mari kita saksikan. Pembelajaran yang Ibu berikan pada saat ini. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan saudara pimpin ke depan. Indonesia tetap merdeka. Pimpin satu orang ke depan. Silakan berdiri.
kembali. Kuno, Abdi, Askia, Aura, Bagas, Dimas, Fitri, Fahri, Vera, Afrika, Nanda, Nadia, Vero, Vidi, Hoda, Rizka, Salma, Said, Tasya, Raisa, Rizky. Hari ini ada semua ya? Alhamdulillah bisa hadir. Sebelum Ibu memberikan pelajaran hari ini, Ibu akan mengulang pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang kerjasama di bidang iptek. Siapa yang tahu apa kerjasama di bidang iptek itu? Bagus. Ada beberapa bentuk dalam bidang iptek itu. Tujuannya apa saja? Satu untuk meningkatkan perdagangan. Dua, terus tiga, hari ini Ibu meneruskan pelajaran kita tentang materi kerjasama di bidang ekonomi. Sebelum Ibu menayangkan materi hari ini, anak Ibu simak baik-baik ya, perhatikan. Setelah itu nanti kita buat diskusi. Silakan perhatikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai setelah menyimak tayangan video kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, peserta didik dapat memahami manfaat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dengan benar. Setelah menyimak video kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, peserta didik dapat membuat peta konsep tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di sini. Mungkin kalian masih ingat ya, di sini gambar apa? Gambar bendera negara. Ada berapa benderanya di sini? Sertifikasi di pasar Asia Tenggara. Menteri Perindustrian Agus Yilmaz optimistis ada peningkatan ekspor mobil hybrid lantaran penjualan di bidang otomotif yang terus meningkat sekitar 60%. Ternyata kategori produk yang juga masih pasar yang tertinggi untuk membeli global dan bisa kita sampaikan bahwa dari sisi Asia region dari negara untuk yang pertama meningkatkan atau membuka pasar di Australia dan kedua meningkatkan produksi lanjut untuk masuk ke adaptasi ke pasar internasional. Agus menyebut pemerintah terus mempercepat akselerasi pembangunan ekosistem kendaraan hybrid, kemudian terus mensosialisasikan ke masyarakat untuk perlahan mengubah kultur kendaraan konvensional menjadi kendaraan berbasis listrik. Diva, Jadi Pradana, Karawang, Jawa Barat. Sudah paham yang Ibu tayangkan tadi? Apa yang Ibu tayangkan tadi? Tentang apa? Ya, tentang mobil listrik,
tadi? Termasuk bidang apa? Ekonomi. Bentuk Simak dengan baik. kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Jojo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Perhimpunan ini sudah didirikan sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian beberapa negara di Asia Tenggara mulai bergabung yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain di bidang politik dan keamanan, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian dan perikanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering dikenal UMKM. Berikut ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara, tapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Karena itu, sampai sekarang, negara-negara itu tetap konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, kerjasama ini juga dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya saat salah satu perkembangan sosial serta kebudayaan di kawasan ASEAN lewat upaya bersama untuk memperkokoh landasan masyarakat di kawasan Asia Tenggara agar damai dan sejahtera. Bekerja sama dengan efektif agar pertanian dan industri memperluas perdagangan dan komoditas internasional. Kerjasama ASEAN juga dibentuk agar bertujuan memperbaiki sarana komunikasi dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi mempraksai MEA, mengadakan jalur kapal niaga, berperan sebagai lumbung padi ASEAN, Bor AFTA, berperan sebagai lumbung padi. Tuan rumah ketemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN. Tuan rumah penemuan tingkat dari ekonomi ASEAN. Mengadakan jalur kapal niaga, berperan sebagai lumbung padi ASEAN.
bidang ekonomi. Tadi sudah dibacakan teman kalian. Yang kedua, peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kalian tadi disuruh membuat peta Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Setelah diskusi tadi, kita meneruskan evaluasi soal ya. Kalian menjawab masing-masing. Silakan lakukan ya. Dibaca baik-baik, dijawab dengan benar. Silakan kerjakan siapa yang sudah selesai kelompoknya, kumpulkan di silakan masing-masing. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas ditanya dulu. Siapa yang kurang? Sudah dibuat ya. Sudah? Baik, kumpulkan masing-masing kelompok di mejanya. Sudah selesai semuanya ya? Tepuk semangat! Tepuk serba bisa! Masih semangat? Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, Ibu menyimpulkan pelajaran materi pada hari ini tadi. Kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. ASEAN merupakan suatu organisasi geopolitik di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi. Tujuannya apa tadi? Tujuan ASEAN untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kedua, untuk memperluas wawasan di Asia Tenggara. Ketiga, apa lagi yang ketiga tadi? Melatih pelajar seluruh wawasan di Asia Tenggara. Ya baik, sebelum kita mengakhiri sama-sama, ayo sampai berulang-ulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tetap ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu
kita melaksanakan praktek UKIN pada hari ini untuk melengkapi persyaratan uji kinerja dalam jabatan tahun 2023 gelombang 1 kategori 2. Terima kasih. Semoga dengan praktek ini menambah semangat dan meningkatkan mutu kualitas pendidikan anak-anak kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.